Soalnya bonsai itu kan juga susah dari ya. segi perawatan, dari pembentukan sampai menjadi bonsai yang jadi yang siap dikonteskan itu melalui proses mulai 4 sampai 5 tahun ke atas. Itu sangat susah. Terus perawatan botaninya juga dari pengerjaannya itu sangat-sangat susah. Makanya kalau kita nggak didasari dengan senang dulu, nantinya seorang pemula kalau seneng bonsai nggak didasari seneng dulu, nantinya nggak akan bertahan lama. Makanya saya menganjurkan teman-teman itu untuk seneng dulu, mencintai tanaman itu dulu, baru nantinya terus sampai membuat bonsai sampai jadi. Berarti sisi komersilnya tetap ada ya, nilai jualnya tetap ada. Berarti ketika memang sudah dari situ itu ya. Jadi memang begini Mas. Kenapa kami berhashtag Bojonegoro berbonsai? Karena memang bahan dasar di Bojonegoro itu banyak. Bahannya ya. Iya, bahan baku kalau misalnya ya, untuk proses membuat bonsai itu sebenarnya dari bahan alam yang ada, yang disediakan oleh alam kita. Itu alam Bojonegoro khususnya. Itu sudah 30-40%-an itu sudah tinggal ambil gitu. Dongkel. Misalnya dongkel kayak gitu ya. Ini kan katakanlah ketika kita nanam mulai dari kecil, untuk dapat batang segitu berapa puluh tahun sudah. Iya. Kita tinggal motong menyeimbangkan atas saja. Nah, betulnya berapa? Jadi persentasenya sudah dapat. Dan itu di lahan biasanya di Tegal, di Rawa atau di pinggir hutan. Itu kan ini kan gulma pengganggu. Jadi memanfaatkan gulma kalau hama ya ibaratnya petani itu kan dibuang malah dimatikan dibuang karena mereka tidak tahu nilai estetikanya estetikanya itu. Terus kita manfaatkan barang itu. Kami teman-teman ini menganjurkan untuk di sini ada belajar bonsai. Nah itu pemberdayaannya kan ada berarti ada belajar bonsai. Anggotanya berapa Pak? 100 lebih lah. Nah itu kami itu menganjurkan untuk budidaya juga. Jadi dari bibit. Ini sudah mulai atau sudah berjalan? Sudah berjalan, cuman ini tempatnya di teman-teman di Bojonegoro. Sekitar di Bojonegoro. Jadi Bojonegoro wilayah kecamatan. Dengan hasil budidaya itu nanti kita seandainya barang alam sudah susah, kita bisa mengembangkan dari hasil budidaya, kita program, kita cangkok, kita setek, akhirnya kan tidak akan habis kalau kita budidaya. Saya justru tertarik gini, bonsai itu kan nilai seni cukup tinggi ya, apalagi ketika dibentuk bagaimana. Apakah itu juga diberdayakan juga ke mereka atau hanya tertentu aja nih, hanya cuma budidaya atau gimana kira-kira? Nah, kita ngajari Mas. Oh ngajari juga? Iya. Bukan ngajari ya, karena kita lebih dulu memberi ilmu ya? Iya, karena kita lebih dulu, kita sharing pengalaman kita kepada teman-teman. Jadi belajar bareng istilahnya. Gitu. Itu rutin untuk belajar bareng ini? Iya. Jadi 1 bulan sekali. Sudah berjalan selama 1 tahun ya, 1 tahun sudah berjalan. Itu mulai dari teknik dasar, terus arahan dasar, gerak dasar. Itu setiap 1 bulan sekali di minggu terakhir. Apa nih tingkat kesulitannya ketika melakukan pembelajaran buat mereka? Gini Mas, untuk bonsai itu memang satu harus punya dasar seni dulu ya. Iya. Itu nggak harus itu sebenarnya Mas ya. Soalnya barang kelihatan, dikerjakan kelihatan dengan sesuai proses jam terbang, belajar pasti bisa kok. Pasti bisa, cuman kalau orang punya dasar seni itu lebih cepat. Lebih cepat untuk memahami seni itu, bonsai itu. Cuman dengan sesuai jam terbang kita belajar terus pasti bisa. Cuman permasalahannya terkadang itu bonsai itu nggak sama Mas. Dari bentuk berbagai macam bentuk gaya ya. Seperti ada yang gaya miring, gaya grouping, gaya cokan, gaya formal, natural, ekstrim lah. Itu susahnya. Jadi kita mengajari satu gaya ini terkadang sampai lama sekali ya. Nah itu susahnya. Belum nanti dia nemui gaya ini. Nah itu susahnya itu. Berarti untuk jenis-jenis pohonnya apa yang bonsainya? Pohon itu yang banyak diminati di Indonesia mungkin ya. Pohon lokal terutama serut, terus asem Jawa, terus kayak loa. Jenisnya itu kan
kriteria jenis bonsai itu kan bermacam-macam. Iya, nah itu. Tapi dasarnya itu adalah pohon yang usianya itu bertahan puluhan tahun. Puluhan tahun, iya. Jadi kalau pohon pisang itu kan tidak bisa, Nggak. karena paling pepaya itu kan tidak Iya, bisa nggak juga, bisa. karena usianya kan Iya, pendek. pendek. Tapi yang usia ratusan tahun, bahkan bisa ratusan tahun, terus berbatang keras, terus daunnya kecil, tebal, kecil. Jadi itu kriteria semua. Kriteria dasar. Jadi bonsai itu begini mas. Hmm. Jadi bonsai itu nomor satu ilmu dulu. Ya. Oke. Setelah ilmu pakem-pakem bonsai kita pelajari, kita nancepkan barang segini aja itu bisa harganya juga bisa jutaan. Meskipun hanya segini, meskipun selengen bisa Iya. juga nanti bisa harga puluhan juta. Tergantung Dari apa kita budidaya atau Oh. donggel. Donggel Oh, itu iya. ngambil dari alam. Dari Itu alam. bisa harga kita ngambil, kita tanam, kalau sudah kita tak ilmunya kita pelajari, kita bentuk, nanti bonsai itu jadi bisa harganya jutaan sampai puluhan juta. Soalnya bonsai itu nggak ada batas harga ya. Iya. Kalau yang Ada standar pembeli harga. seneng buat 10 juta Iya. dibeli. Seperti itu. Karena Nanti nggak ada nilai standarnya. seninya tinggi ya. Iya. Tergantung Makanya nomor satu itu Iya, ilmunya iya. dulu. ilmunya dulu. Ilmunya dulu, seneng ilmu dipelajari, baru Berarti tidak ada batasan berapa lama belajar ini? nggak Atau ada. gimana? Nggak ada ya? Soalnya Oh gitu. sangat banyak jenis dan bentuk, gayanya sangat banyak bonsai. Satu pohon satu kasus. Oh gitu. Nah terus Artinya hobi tidak ada- bonsai tidak itu ada nggak pohon ada. yang sama. Oh. Hobi bonsai itu nggak akan ada matinya. Hmm. Generasi yang tua sudah berhenti, yang muda muncul. Soalnya sudah mendunia. Nah kontesnya pun nasional. Nah ini. Kontes Asia juga ada. Nah dari sini Dunia juga Bojonegoro ada. apakah sudah pernah menjadi dari kontes-kontes ini? Sudah, Bojonegoro sudah. Bojonegoro Oh, gitu. pernah mengadakan kontes agenda tahunan itu tiap 2 tahun Tahun sekali. sekali. Oh datang sekali. Dan itu juga didukung dengan pariwisata juga. Oh sudah langsung dari Sama Dispar. pihak pariwisata juga mendukung. Hmm. Kerjasama lah. Cuman ini masa pandemi ini memang berhenti, jadi nggak ada. Kalau di sini kegiatan apa yang sering dilakukan di bengkel itu? Ya, kita ngumpulnya teman-teman belajar itu ngumpulnya di sini. Di sini ya. Iya. Berarti langkah awal apa nih kalau katakan masyarakat ingin belajar? Iya kan masyarakat. Ya, Apa yang kita- kira-kira? Datang dulu. Datang dulu. Itu ya Iya. pengenalannya gitu. Iya, datang dulu. Belajar karakter-karakter. Kita free mas. Kita Pohon anak-anak dulu. kita sharing sama teman-teman itu kita free. Nggak ada kok urunan sakmene, urunan Nggak ada sekian, ya? iuran. Berarti nggak harus mereka datang ke situ tidak harus bawa pohonnya ya? Tidak harus. Tapi kalau misalnya mereka berkenan, saya punya pohon seperti ini, enaknya dibuat Seperti apa? kayak apa? Iya. Itu dibawa ke sini malah lebih bagus. Oh. Artinya daripada Ya. nanti kita hanya melihat gambar. Karena bonsai itu ibaratnya seperti ini ya. Hmm. Bonsai itu kan ada tampak muka. Iya. Ah. Kalau misalnya di foto kebetulan yang moto itu belum, bisa jadi begini. Hmm. Atau posisi nanam di dalam tanah misalnya Itu posisi bisa. miring gini. Oh. Harusnya kan dasar. Iya. Tegak. Tegak ini. Tidak ketegak itu yang dimaksud bukan tegaknya batang, tetapi tegaknya kaki. Oh. Tegaknya kaki dalam arti Benar. kokohnya itu di mana. Bisa jadi pohon miring tapi kokohnya memang miring. Nah, Kayak kayak kita meniru alam lah. Pohon terkadang ada yang miring, ada Iya, yang benar. tegak, ada yang apa menggantung. Ya itu kita jiplak sesuai di alam. Nah, ya, kalau dilihat dari foto itu kan belum tentu yang difoto dari sini. Ternyata ketika kita lihat, kita bongkar bawahnya, itu ternyata posisinya begini. Berarti kembali lagi belum tentu sesuai dari foto itu Iya. ya. nah itu salah satu proses pencangkokan untuk menjadikan bonsai lebih baik. Kalau kita bikin seperti itu kan ketinggian, nggak ideal dari Iya. segi batang bawah sama ketinggiannya tidak ideal. Makanya itu dicangkok sama Pak Toto agar nantinya bisa jadi bonsai yang lebih ideal dan proporsinya dapat Sesuai. sesuai imajinasi kita. Proporsional. Jadi untuk idealnya sendiri ada ketentuan nggak tinggi berapa, lebar berapa begitu? Itu tergantung gaya. Tergantung. Tergantung bentuk dan gayanya. Jadi
kalau ini bukan rumus ya, bukan sebuah rumus, tapi rata-rata secara umum rata-rata kalau bonsai kita lihat bonsai itu kan model gitu ya, itu rata-rata, tapi ini tidak bisa dijadikan rumus, cuman dijadikan acuan sedikit, kecuali kalau ada sesuatu yang memang bentuk yang cokan itu kan beda. Jadi diameter batang itu kalau dibuat bonsai dengan ketinggian maksimal diameter kali 8. Kalau misalnya diameternya 10, jadi tinggi maksimal itu 10 kali. 10 kali dari kebesaran. 80 itu sudah maksimal. Dari bibir pot sampai dengan top atas. Itu sudah maksimal. Kalau bisa lebih pendek lagi, bagus. Ini lebih bagus. Artinya kalau misalnya tingginya dengan diameter 10 cm dengan tinggi 50, bagus banget. Semakin pendek semakin pendek. Idealnya kan proporsi itu kan lihat bentuk gayanya dulu. Iya. Kelebarannya juga harus proporsional dari kebesaran batang. Seandainya orang tinggi segini, orangnya kurus, tangannya nggak mungkin orang tangan sampai 2 kali ini kan nggak mungkin. Umumnya pohon di alam seperti itu ya, sebenarnya kita orang ya seperti itulah. Kalau kita bikin cabang dengan kebesaran badan segini, masa tangan sampai 2 kalinya ini kan nggak mungkin ya. Disesuaikan dengan batang utama ya, proporsional ya. Jadi seperti itu. Ya, rumus itu tidak berlaku untuk yang ekstrim misalnya. Yang melontar gitu, itu kan tidak berlaku. Intinya itu juga main rasa juga, Mas. Main perasaan. Jadi kita mengira batang sakmene itu nanti habisnya cabang itu seberapa toh. Nah, seperti susahnya juga seperti itu. Tapi kalau kita belajar terus sesuai jam terbang, ya tetap bisa. Nggak bisa. Berarti kalau misalnya ikut kontes, berarti apa yang dibutuhkan itu? Ketika memang ini ada kontes, bagi mereka apa sebenarnya harus dipersiapkan? Ya, berarti benar-benar ketekunan ya. Terus biaya gimana, Bu? Katakan itu apa juga membutuhkan biaya besar atau gimana selawat saja? Tidak. Ilmu, bukan biaya. Jadi, ya biayanya cuma nyiram air. Ya jadi pupuk biayanya kan, itu paling pupuk itu kan murah juga. Iya. Pupuk kandang bisa. Itu kan, Oke. ini kalau saya jual kompos seperti ini 5.000 satu ini. 5.000 kan bisa pot juga kan, ditambah dengan tanah. Bonsai itu nggak harus, ya bonsai itu memang seni yang mahal, seni yang elit. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmunya, sudah kita pegang, nggak ada mahal untuk modalnya. Apapun kita tanam bisa jadi. Operasionalnya nggak mahal. Berarti untuk pupuknya itu sembarang ya? Ya, boleh ya? Maksudnya nggak harus pupuk A, B, C, D gitu, enggak ya? Yang penting kita tahu cara mengaplikasikannya. Jadi takarannya seberapa? Pupuk kandang dan kompos. Ada pupuk kandang, NPK juga bisa. Karena di sini di kota ini tidak ada sapi ya, yang ngambilnya dari desa. Ada takarannya nggak? Misalnya kalau untuk yang usia mame itu berapa kayak itu? Enggak, kalau itu enggak takaran. Takaran itu dengan perbandingan. Misalnya ya, misalnya untuk sekian itu komposisinya itu tanah, pasir bromo itu sama kompos atau pupuk kandang itu campur 1:1. Masing-masing 1:1. Satu. Ya sekarang ada pupuk kimia yang nggak ada efek sampingnya, meskipun dikasih banyak juga ada butiran, juga seperti di Kastar. Kalau NPK itu harus ada takarannya. Jadi seandainya potnya segini ya kita kasih banyak kan, nanti juga akarnya sedikit kita kasih banyak kan, ya tetap kita pakai aturan. Ya sedikit dulu lah, nanti kalau kuat kita baru lagi. Dicoba. Soalnya pupuk itu ada yang keras, ada yang enggak. Berlaku nggak sama orang-orang kan ini apa namanya, kata orang tua ya, kalau dia memang tangannya panas itu pasti apapun yang ditanam nggak jadi. Itu berlaku nggak di sini? Kayaknya enggak juga. Ya ada teman-teman yang bilang seperti itu. Tanganmu lah demi nandur opo-opo kok tak delok urip. Sebenarnya itu menurut saya itu
bukan sepenuhnya seperti itu. Itu sebenarnya pengalaman kita. Jadi semakin kita sering nanam-nanam ini, tahu tekniknya, bagaimana toh agar bisa hidup, bagaimana toh saya pindah biar kuat, biar itu sebenarnya juga pakai teknik. Ada tekniknya. Berarti semua ada triknya semua. Ya, ada ilmunya. Gitu. Berarti rata-rata mereka ketika sudah gabung sini, apa harapan terbesar mereka? Hanya atau sebatas untuk ikut kontes atau memang untuk pengembang biakan atau gimana? Bermacam-macam, Mas. Motivasinya pasti gitu Iya, ya. bermacam-macam. Ada yang Untuk memang menambah ekonomi juga bisa. ada yang aku gak mikir kuatir, yang penting aku iso nggawe bonsai dadi sampai kontes. Ada. Hobi ya. Terus yang kedua, budidaya. Lumayan, ora usah mikir teman-teman, yang penting akeh kok didol payu murah-murah dah. Padahal kan cuma kadang stek batang itu kan bisa ya. Cep polybag aku 10 ribuan misalnya seperti itu. Punya berapa ratus itu mau nanti budidaya itu kan nggak ada habisnya. Iya. Kita stek cabangnya kita ambil, kita stek banyak Untuk lagi, kembang indukannya lagi ya. masih ini dijual, ini nanti panen lagi kan. Kalau kita berpikir bisnis ya seperti itu. Bisnis ya. Nah, bisa juga bonsai di bisnis bisa, asal kita punya lahan, punya bahan. Tapi sebagian besar orientasi dari teman-teman Apa itu mereka ke itu? ekonomi. Oh, mutlak di situ kembali. Ekonomi dalam artian bisa menambah, Ada income berarti. iya, nambah income. Jadi bukan kok saya masuk di bonsai, terjun di bonsai, terus bonsai ini menjadi penghasilan saya yang utama. Berarti bicara harga mereka, nilai jual mereka rata-rata berapa? Bonsai. Kalau sementara ini mohon maaf Mas, karena bonsai itu butuh waktu tahunan ya. Rata-rata temen itu kan baru, jadi Oh, baru gitu. proses. Jadi kalau untuk jual paling masih sebatas bahan. Bahannya. Iya, Ya, masih sebatas bahan. bahan, donggelan. Bahan hidup, terus sudah terarah gitu. Oh, gitu. Sekarang kan gini mas, jual bonsai itu nggak seperti dulu. Iya. Kita kesusahan. Saya tuh pernah 2 tahun 3 tahun itu nggak ada yang beli. Saya juga sempat putus asa ya. Kok nggak ada yang beli gitu. Tapi untuk sekarang ini sangat-sangat mudah. Soalnya di Facebook, di grup Iya. grup Berarti itu banyak melalui sekali ya grup medsos bonsai. cukup membantu Ada yang ya. pasar bonsai, ada apa lah, itu kita tinggal posting aja, minat, inbox, sering lakunya di situ. Terus Ya, teman-teman sudah merasakan ya, donggel di posting laku-laku itu sudah. Kalau untuk sekarang belajar bonsai ya mudah, jual ya mudah. mudah. Kalau kami dari teman-teman memang pengennya Bojonegoro berbonsai. Artinya suatu saat nanti jika teman-teman ini kan nyebar di beberapa kecamatan, Ya, oke. kecamatan titik satu sana ada, semakin banyak itu kami berharap mereka itu sudah tahu kerangka dasar, gerak dasar. Nah, siapa tahu dari luar itu ketika datang ke Bojonegoro, berkunjung ke Bojonegoro itu pilihannya banyak. Sehingga tidak hanya satu titik itu. Harapan kami seperti itu bisa menjadi sentra bonsai. Berarti bisa juga ya siapapun mau berkunjung di sini ya, mungkin wisatawan atau apa saja ini akan mengarah ke sana seperti gitu. Arahnya gitu. Oh gitu ya. Namanya siapa? Kak? Mukidi Ya, Mukidi. Yang happy. Happy bonsai ya.